Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami, yaitu titik temu teknik elektro dan teknik komputer. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ghazani Maizan dengan NPM 25041110110031. Saat ini saya dan teman-teman saya sedang mengambil mata kuliah pengantar rekayasa dan desain yang diampu oleh Pak Elizar. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Naura Atira dengan NPM 25041110110025. Kenalkan, nama saya Suci Nazifah dengan NPM 2504111011000064. Perkenalkan, nama saya Rozatul Yana, NPM 25041110110000. Pertama-tama, mengapa komputer butuh komponen elektro? Komputer tidak akan bisa bekerja tanpa adanya komponen elektro, karena semua proses di dalam komputer berjalan menggunakan sinyal elektrik. Transistor berfungsi sebagai skalar logika untuk mewakili angka biner 0 dan 1. Resistor, kapasitor, serta dioda membantu mengatur aliran listrik dan menyimpan energi dalam waktu singkat. Jika tidak ada komponen-komponen elektro tersebut, komputer tidak akan bisa memproses data maupun menjalankan program. Selanjutnya, apa itu sistem embedded? Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer khusus yang dirancang hanya untuk satu atau beberapa fungsi tertentu. Sistem ini biasanya ada di dalam perangkat lain, misalnya mesin cuci, remote TV, atau sensor IoT. Embedded system memiliki ciri hemat daya, berfungsi secara real-time, dan langsung terhubung ke perangkat keras. Berbeda dengan komputer umum, sistem ini lebih sederhana, namun sangat fokus pada tugas tertentu. Mikrokontroler seperti Arduino, STM32 itu memiliki peran penting dalam menghubungkan dunia nyata dengan komputer. Perangkat ini itu mampu membaca data dari sensor, misalnya suhu atau cahaya, lalu memprosesnya sesuai dengan program yang ditanamkan. Setelah itu, mikrokontroler itu dapat mengirimkan sinyal untuk mengendalikan aktuator, misalnya motor atau lampu. Selain itu, mikrokontroler itu juga dilengkapi dengan berbagai jalur komunikasi seperti USB, I2C atau SPI, sehingga mudah terhubung dengan komputer maupun perangkat lain. Arduino itu biasanya dipakai untuk belajar dan percobaan karena sederhana, sedangkan STM32 itu lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan fitur lebih lengkap. Pada slide ini kita akan membahas cara kerja ADC dan DAC. Nah, teman-teman, di sini ada dua komponen yang sangat penting, yaitu ADC dan DAC. ADC atau Analog to Digital Converter itu berfungsi untuk mengubah sinyal analog dari sensor menjadi digital, supaya bisa diproses oleh komputer atau mikrokontroler. Prosesnya itu melewati sampling, yaitu mengambil nilai tegangan pada waktu tertentu, lalu diterjemahkan menjadi angka biner sesuai resolusinya. Nah, sebaliknya, DAC atau Digital to Analog Converter melakukan kebalikannya. Dia mengubah data digital menjadi sinyal analog, misalnya untuk menggerakkan aktuator. Jadi alurnya itu seperti ini. Sensor menghasilkan sinyal analog dan ADC mengubah ke digital, lalu diproses komputer, lalu dikeluarkan lagi sebagai sinyal analog lewat DAC. Nah, di slide yang ini kita akan membahas tentang aplikasi nyata. Kalau kita lihat penerapannya di dunia nyata, integrasi di elektro dan komputer ini banyak sekali. Misalnya di stasiun cuaca pintar dengan sensor IoT, robot dengan sistem kendali otomatis, ECU di mobil yang mengatur mesin dan keamanan, sampai alat medis yang bisa monitor detak jantung. Di rumah pun ada, contohnya lampu otomatis atau kunci digital pintar. Semuanya itu bisa bekerja karena adanya antara rangkaian elektro dengan sistem komputer. Jadi di sini ada contoh perhitungan resolusi ADC. Misalnya sebuah ADC memiliki resolusi 8 min bit dengan rentangan 0 sampai 10 volt. Artinya tegangan 0 min 10 volt dibagi ke dalam 256 level digital. Maka resolusi tegangan tiap bitnya adalah 10 dibagi 256, yaitu sekitar 0,039 volt atau 39 mV.
Maksudnya setiap kenaikan tegangan sebesar 39 MV akan menyebabkan nilai digital pada ADC bertambah satu angka. Dengan cara ini, sinyal analog dapat diterjemahkan menjadi data digital yang lebih mudah diolah komputer. Jadi itu ADC 8 min bit itu dengan rentang 0,10 V membagi tegangan menjadi 256 level. Jadi tiap level mewakili 39 MV. Artinya setiap perubahan tegangan 39 MV akan menaikkan nilai digital ADC sebesar satu langkah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat bagi semua orang. Mohon maaf ketika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.